Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya kita mendapat petunjuk, cahaya menerangi kita
mengikutinya. Salawat dan salam kita tujukan kepada seluruh kawan kita, uswah hasanah, pemubaran di dalam Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik. Doa yang kali ini kami berhasil kepada diri kami dan hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal, wasilah paling nyata untuk mengarungi segala persoalan. Dengan takwa benar, seorang hamba memperoleh kedudukan mulia di sisi Rabbnya dan memperoleh balasan yang besar di akhirat, yaitu Jannatul Na'im, negeri abadi kemenangan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah kita dengan kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang rela merasakan panasnya padang pasir yang dibaringkan di bawah terik matahari yang mencapai dengan tidak mengenakan baju. Ingatlah kita dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang rela meninggalkan kehidupan mewah bersama keluarganya untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemiskinannya, sampai-sampai tidak mendapatkan kafan yang bisa menutupi jasadnya saat syahid di medan Uhud. Ingatkan kita dengan para sahabat yang sanggup hijrah ke Madinah dan mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam. Ini semua deretan orang-orang yang telah mendapatkan nikmatnya iman. Itulah kisah para sahabat yang mendapatkan bahagia yang manisnya iman. Memang iman kepada Allah Ta'ala hanya dapat dirasakan, bukan diperdebatkan. Iman kita yang benar dapat mentransformasi diri sehingga kita dapat berubah dan berguna bagi sesama. Iman adalah sebuah perubahan dari benci menjadi cinta, hina menjadi mulia, sengsara menjadi bahagia, tangisan menjadi senyuman, keputusasaan menjadi sebuah semangat, serta keburukan menjadi kebaikan. Mereka yang mendapat manisnya iman. Ada 3 golongan yang akan mendapat manisnya iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Anasai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala thalatun man kunna fi wajada halawatal iman. Ayaqulu Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwa huwa. Wa yuhibbul mar'a ala yuhibbu illa lillah. Wa ayya'udha fil kufri kama yaqa'u ayyuhdafa fil nar." Dari Anas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 3 hal barang siapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia jika dilempar ke api neraka. Dalam hadis ini dipakai istilah halawatul iman, yaitu manisnya iman. Dalam ilmu balaghah, istilah seperti ini disebut isti'arah atau tafkiriyah, yaitu majaz atau kiasan yang dibangun dari tasbih atau penyerupaan imajinasi. Dalam bahasa Indonesia disebut juga majaz metafora, artinya bahwa iman itu terasa manis. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini mengindikasikan bahwa tidak semua orang dapat merasakan iman. Sebagaimana manisnya madu hanya dirasakan oleh orang yang sehat, sedangkan orang yang sakit kuning tidak mampu merasakan manisnya madu. Demikian pula manisnya iman, ia hanya didapatkan oleh orang-orang yang imannya sehat, di antaranya yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis. Imam dapat kita ibaratkan sebuah pohon yang berbuah manis. Rasa manisnya buah tersebut dapat dirasakan oleh seorang mukmin. Tentu saja pohon baru bisa berbuah ketika akarnya teguh dan pohonnya kuat. Jadi manisnya buah yang keluar dari pohon dia dirasakan oleh setiap orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang artinya, "Jika kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akan dia teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya." Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manisnya iman adalah merasakan lezatnya ketaatan dan memiliki daya tahan menghadapi rintangan dalam menggapai ridha Allah, lebih mengutamakan ridha daripada kesenangan dunia, dan merasakan lezatnya kecintaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, sebagaimana dalam hadis "An-yaqulu Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Seorang mukmin
harus menyempurnakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, barulah dia dapat merasakan manisnya iman. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya sekedarnya, tetapi harus lebih dari yang selainnya. Bahkan jika dia masih mencintai dirinya, istri, anak dan keluarga, serta yang lain yang lebih cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan dapat merasakan manisnya iman. Manusia akan merasakan kebahagiaan yang besar ketika sedang mencintai. Seperti itulah manisnya iman menjadi buah yang dirasakan seorang mukmin ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Inilah rahasia mengapa Bilal radhiyallahu anhu selalu menahan panasnya pasir dan tarik surya, beratnya batu yang menindihnya, serta hinaan menyakitkan Umayyah dan kawan-kawannya dalam kondisi demikian. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah melanjutkan manisnya iman melalui lisannya ahad-ahad. Bahkan ini boleh membuat Khattab bin Al-Am radhiyallahu anhu seakan tak merasakan luka-luka mengganggu di tubuhnya ketika disalib. Ketika ditanya bagaimana jika Rasulullah SAW yang menggantikannya, dia menjawab, bahkan aku tak rela jika kami Rasulullah tersusuk duri. Demikian pula ketika sahabat-sahabat Ansar pulang dengan tangan kosong tanpa ghanimah yang didapat di perang Hunain. Kisah tangis mengaruh biru ketika mereka tersadar bahwa Rasulullah SAW hendak meneguhkan Islam di hati para mu'alaf Makkah. Sementara mereka pulang membawa Rasulullah SAW, biarlah orang lain pulang membawa unta dan kambing. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Sebagaimana dalam hadis, wa an yuhibbul mar'ala yuhibbu illa lillah. Dan mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Jika kecintaan kepada Allah adalah yang pertama dan tidak boleh terkalahkan oleh selainnya. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling dicintai. Bukan berarti kita tidak diperkenankan mencintai sesama. Cinta itu fitrah manusia. Mencintai kedua orang tua, anak, saudara, sahabat, dan sesama mukmin juga dibutuhkan dan tidak dilarang. Tak kala cinta itu karena Allah semata, maka manisnya iman akan bisa dirasakan. Generasi pertama umat ini telah sukses membina cinta karena Allah. Dengan cinta seperti inilah suku Aus dan Khazraj yang semula bermusuhan menjadi bersaudara di bawah satu bendera. Ansar saat itu mereka merasakan manisnya iman. Mujahirin dan Ansar yang belum pernah bertemu sekalipun tiba-tiba menjadi saling berbagi harta menjadi dua. Membagi kebun dan rumah agar sama-sama hidup layak dalam perjuangan. Pada saat itu mereka merasakan manisnya iman. Yang ketiga, membenci kekufuran sebagaimana benci jika dilempar ke dalam api neraka. Hal ini sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa an yaqau an ya'uda fil kufri kama yaqau ayyuqaddafa fil nar. Dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia akan dilempar ke dalam api neraka. Jika dua hal yang pertama adalah pekerjaan mencintai, hal ketiga yang membawa manisnya iman ini adalah pekerjaan sebaliknya, membenci, yakni membenci kekufuran, khususnya kekufuran yang telah ditinggalkan dan diganti dengan Islam. Jika ada seorang pemabuk, penjudi, dan main perempuan serta seluruh dosa telah dilakukan, setelah mengenal Islam dan mengetahui bahayanya dosa di dunia dan akhirat, bagi para pelakunya wajib untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan jika diajak kembali mengulangi perbuatan dosa, wajib menolak dengan tegas dan takut seakan-akan mau dicampakkan ke neraka. Dengan perasaan inilah seorang akan dapat merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan menekankan para sahabat agar jangan sampai kembali kepada kejahilian, meskipun hanya sebagai sifatnya. Rasulullah mengingatkan kaum Ansar ketika hampir saja mereka bermusuhan kembali antara suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW pernah mengingatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mencela Bilal radhiyallahu anhu, tak kala keduanya berselisih. Sungguh dalam dirimu ada berlaku kejahilian. Tunggu Rasulullah SAW. Perkataan beliau ini selalu dikenang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sejak saat itu dia lebih mencintai dan menghormati Bilal radhiyallahu anhu. Demikianlah lezat dan manisnya iman hanya dapat dirasakan dengan tiga hal tersebut. Kita berdoa semoga diberikan kelezatan tersebut di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Kita juga berdoa agar hati kita diampunkan untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menjadikan manis dan lezatnya iman kita. Tidak ada daya dan dapat menjadikan manis lezatnya iman kita. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya. Demikian perkara yang kami sampaikan. Jika ada benarnya dan
dari Allah, dan jika ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri, maka musibah setan. Berdoa untuk berani Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berzuh hakim, tetap dan menjadi berjuang dengan wassalam alaikum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhana la ilaha illallah wa subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wal baghi وأنكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولا تنسوا الله أكبر. أقيموا الصلاة.